Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang PPh 21. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 dengan saya sendiri Tantri Nurasifa dengan nomor NIM 111900602 dan partner saya ada Hana Nur Azizah, Lina Olivia, Muhammad Rafli, Safira Azahra, dan Indri Gusti Rahayu. Yang pertama saya akan membahas tentang teori dan materi pajak di Indonesia. Terdapat 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia antara lain, yaitu ada teori asuransi, yang kedua ada teori kepentingan, yang ketiga teori gaya pikul, yang keempat teori bakti, dan yang kelima ada teori daya beli. Lalu ada asas pajak. Dalam teori pemungutan pajak, ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan wewenangnya, baik untuk warga negara asing atau warga negara sendiri. Di antaranya, ada asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama ada fungsi budgetair, disebut fungsi utama yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dana kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada fungsi reguleran, digunakan untuk pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama. Yang ketiga ada fungsi stabilitas sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga seperti stabilitas nilai tukar rupiah, moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya seperti reguleran. Lalu yang terakhir ada fungsi redistribusi atau pemerataan. Artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian dan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Saya akan menjelaskan tentang teori dan materi pajak di Amerika. Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak yang dikenakan pada masing-masing tingkat. Pajak yang dikenakan di Amerika Serikat pada masing-masing tingkatan yaitu pajak penghasilan, properti, penjualan, impor, penggajian, perkebunan, dan berbagai biaya. Dalam pemungutan pajak di Amerika Serikat, pada pemerintah federal tarif pajak bervariasi, mulai dari 10% hingga 39,6%. Dari penghasilan kena pajak, tarif pajak negara bagian dan lokal mulai dari 0% hingga 13,30%. Dan pendapatan dan pada penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan berdasarkan peraturan akuntansi pajak, bukan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua pendapatan dari sumber apapun. Definisi PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atau bisa dikenal dengan PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Dalam PPh 21 juga dikenal dengan istilah DPP, yaitu Dasar Pengenaan Pajak. DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerimaan penghasilan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa subjek pajak antara lain seperti orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap. Di sini ada orang pribadi, contohnya itu karyawan atau pegawai. Lalu ada badan, itu contohnya seperti BUMN. Lalu ada CV, PT, firma, koperasi. Lalu ada warisan yang belum dibagi itu seperti pensiunan atau tunjangan di hari tua. Lalu ada bentuk usaha tetap itu seperti kantor perwakilan. Lalu ada pabrik, lalu ada bengkel. Di sini ada dasar hukum subjek pajak. Yang pertama itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Lalu yang kedua ada peraturan dari Dirjen Pajak per strip 43 per PJ per 2011 ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Lalu ada klasifikasi subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek perpajakan dalam negeri mencakup orang perorangan yang lahir di wilayah Indonesia atau telah menetap selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun atau berniat tinggal lebih lama. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Subjek perpajakan di luar negeri mencakup orang pribadi yang berada atau singgah di wilayah Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia dan luar negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Yang kedua, subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan hasil neto dengan tarif pajak umum. Sedangkan subjek perpajakan luar negeri dikenakan pajak hutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan alias tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilai yang terkandung. Yang ketiga, subjek perpajakan dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan. Sedangkan subjek perpajakan luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan karena kewajiban perpajakannya telah terpenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 21. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 Pasal 5 menyebutkan objek pajak penghasilan Pasal 21 dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan Pasal 21, di mana yang termasuk ke dalam objek penghasilan yang dipotong yaitu 1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. 3. Penghasilan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pensiun yang diterima secara sekaligus, yang diberikan berupa uang pesangon, uang tunjangan hari tua, dan lainnya. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap. Yang kelima, imbalan kepada yang bukan pegawai berupa honorium, komisi, dan fee.
Dan yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang kedua, ada objek penghasilan yang tidak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Yang termasuk ke dalam objek pajak yang tidak dipotong ini, yang pertama ada pembayaran santunan asuransi, yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, yang ketiga zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan yang terakhir, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pemotongan PPh 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah potongan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan, yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak PPh 21. Aturan detailnya tentang pemotongan PPh 21 ini dapat ditemukan pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Lalu siapa yang melakukan pemotongan PPh pasal 21? Perlu diketahui, pihak yang wajib dan berhak melakukan pemotongan bukanlah karyawan, melainkan bendahara pemerintah atau suatu perusahaan. Di dalam perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Di dalam pemotongan PPh 21, terdapat jurnal PPh 21. Jurnal PPh 21 adalah pencatatan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pada pencatatan dalam jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, pelaporan pajak di Amerika dan di Indonesia itu agak berbeda. Di Amerika, saat pelaporan pajak disebut dengan tax return. Yang kita tahu, di Indonesia saat pelaporan pajak identik dengan harus membayar sejumlah uang untuk melunasi pajak yang terhutang. Nah, di Amerika malah ditunggu-tunggu, bulan penyampaian pajak itu malah ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Loh, kenapa? Karena wajib pajak di sana justru mendapatkan uang dari pemerintahnya, dan itulah yang disebut dengan tax refund. Maksudnya tax refund itu seperti apa? Saya beri contoh. Contohnya, seseorang di Indonesia memperoleh penghasilan 10 juta per bulannya. Jadi, otomatis orang tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 50.000 per bulan. Di Indonesia 50.000, sedangkan di Amerika menjadi 60.000, sehingga terjadi kelebihan potongan sebesar Rp10.000. Akumulasikan kelebihan tersebut untuk 1 tahun, maka seseorang tersebut akan mendapatkan pengembalian 10.000 dikali 12, yaitu 12 bulan, yaitu 120.000 pada saat pelaporan pajaknya. Nah, lalu jika sejak awal memang pajak yang harus dikenakan ke orang tersebut hanya 50.000, kenapa repot-repot harus membayar 60.000? Nah, itulah cara unik mereka meningkatkan tax to GDP ratio, bukan melalui pendekatan perpajakan, akuntansi, atau ekonomi, tetapi secara psikologi yang disebut dengan prospek teori. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu tax to GDP ratio? Nah, tax to GDP ratio adalah ukuran pendapatan pajak suatu negara relatif terhadap ukuran ekonominya yang diukur dengan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Rasio tersebut memberikan gambaran yang berguna pada pendapatan pajak suatu negara, karena rasio tersebut menunjukkan potensi perpajakan relatif terhadap perekonomian. Nah, itulah sistem pajak di Amerika sejak awal mengenakan pajak kepada seseorang lebih besar dari yang harus dibayar. Ini terjadi melalui mekanisme
pemotongan pajak oleh pihak lain atau withholding tax seperti pemberi kerja dan lain-lain. Mirip dengan istilah PPh 21, PPh 22 dan PPh 23 kalau di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak. Tarif pajak yang terdapat pada pajak penghasilan 21 atau biasa disebut PPh 21 dibebankan kepada wajib pajak yang sudah berpenghasilan. Terdapat beberapa tarif pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh 21, yaitu yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu terdapat 5 lapisan penghasilan kena pajak. Di sini dibedakan menjadi ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP dan memiliki NPWP. Lapisan yang pertama sampai dengan 50 juta yang memiliki NPWP, tarif pajaknya adalah 5%. Ketika tidak memiliki NPWP, 6%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, ketika memiliki NPWP, 15%. Ketika tidak memiliki NPWP, 18%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, ketika memiliki NPWP, tarif pajaknya 25%, tanpa NPWP 30%. Dan lapisan yang terakhir, di atas 500 juta, tarif pajaknya yang memiliki NPWP yaitu 30%, jika tidak memiliki NPWP 36%. Bagi yang tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih besar 20% dibandingkan yang memiliki NPWP. Selanjutnya, ketika tadi adalah penghasilan kena pajak, yang selanjutnya ada tarif penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut PTKP. Nah, PTKP tahun 2020 ini sama halnya dengan tarif pada tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi. PTKP-nya adalah 54 juta per tahun. Ketika per bulan adalah 4.500.000. Yang kedua, kawin tanpa tanggungan. Kawin tanpa tanggungan ini yang dimaksud adalah ketika sudah menikah tetapi tidak memiliki anak. Nah, karena kan tanggungan itu adalah salah satu contohnya itu adalah anak. Nah, tarif PTKP-nya sebesar 4.500.000 per tahun. Jika per bulannya adalah 375.000 per bulan. Nah, yang ketiga ada tanggungan. Tanggungan ini dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semeda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Tarif PTKP-nya adalah 4.500.000 per tahun. Nah, ini kalau per bulannya kan 375.000, tetapi dalam tanggungan ini, keluarga sedarah ini yang dimaksud adalah orang tua, saudara kandung, dan anak. Tapi kalau keluarga semeda, ini adalah seperti mertua, terus ipar, dan anak tiri. Nah, tapi dalam tanggungan ini, dalam setiap wajib pajak itu, maksimal 3 orang dalam setiap wajib pajak tersebut. Selanjutnya ada dasar penerapan tarif pajak. Untuk dasar penerapan tarif pajak secara keseluruhan itu secara global dibedakan menjadi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Untuk pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, tapi biasa kita dibilang kalau misalnya dengan penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, ini dimaksud adalah gaji, misalnya gaji per bulan. Nah, oke, dalam perhitungannya pegawai tetap jumlah bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun. Maksimalnya 6 juta per tahun, tetapi untuk per bulannya adalah 500.000. Untuk pensiun berkala itu hampir sama seperti pegawai tetap. Tapi untuk biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Itu nanti jumlah bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun. Nah, untuk per bulannya berapa? Untuk per bulannya adalah 200.000. Selanjutnya, terdapat
ketentuan khusus untuk perhitung PPh 21 bagi pegawai tidak tetap. Karena tadi pegawai tetap, sekarang ada namanya pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap, itu tarif dari dasar pemungutan pajaknya tidak dilakukan pemotongan PPh 21 ketika penghasilan per harinya adalah kurang dari 450.000 dan kurang dari ketika dikumulatifkan sebulan adalah 4.500.000. Jadi ketika penghasilan per harinya adalah 100.000, berarti dia tidak akan dilakukan pemotongan PPh 21 gitu. Jadi dan ketika penghasilan per harinya lebih dari 450.000, sedangkan kumulatifnya sebulan kurang dari 4.500.000, jadi tarif dari dasar pemungutan pajak ini 5% dikali upah tersebut dikurangi 450.000. Nah, penghasilan sehari lebih dari 450.000 tetap kurang dari 450.000, tetapi untuk kumulatif sebulannya lebih dari kurang dari 4.500.000, berarti tarifnya 5% dikali upah dikurangi PTKP dibagi 360. 360 ini adalah 360 hari atau dalam setahun itu kan ada 360 hari, jadi dibagi 360 hari. Sedangkan yang terakhir, penghasilan per hari ketika lebih dari 450.000, kurang dari 450.000, tetapi untuk kumulatif sebulannya adalah lebih dari 10.200.000, tarif dari dasar pemungutan pajaknya adalah tarif pasal 17 dikali jumlah PKP yang disetahunkan. Nah, ketika tadi sudah pegawai, terus pegawai tetap, pegawai tidak tetap, di sini ada bukan pegawai. Untuk bukan pegawai itu wajib pajak selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukan. Nah, seperti ini rumusnya. Dan contoh dari bukan pegawai ini seperti honorarium ya, honorarium. Setelah itu di sini ada contoh soal. Ini contoh soalnya adalah soal penerapan tarif PPh 21 pegawai tetap. Jadi di sini soalnya adalah Pak Zain pada tahun 2019 bekerja pada PT Zamzam dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pak Zain sudah menikah tetapi belum mempunyai anak dan NPWP Pak Zain dan istri terpisah. Hitunglah PPh 21 terutang. Baik. Di sini sudah kita merahin yang mana yang penting yang akan nanti dimasukkan ke perhitungan. Nah, kita masukkan dulu nih yang diketahui pertama adalah gaji sebulan 10 juta rupiah. Karena ini adalah tarif pegawai tetap, jadi kita gaji 10 juta rupiah. Pengurangnya adalah biaya jabatan, yang tadi dasar penerapannya adalah biaya jabatan itu kan jumlah penghasilan bruto dikali sama biaya jabatan sebesar 5%. Nah, berarti biaya jabatan 5% dikali sama 10 juta rupiah, hasilnya 500.000. Iuran pensiun jadi pengurang dari penghasilan bruto, berarti dimasukkan iuran pensiun 100.000. Jumlah pengurang 500.000 ditambah 100, yaitu 600.000. Karena tadi masih penghasilan bruto, carilah penghasilan neto. Penghasilan neto adalah 10 juta rupiah dikurangi 600.000 adalah 9.400.000. Ini tuh masih per bulan. Kalau misalnya per tahun berarti kita dikali 12 bulan dalam setahun. Jadi 9.400.000 dikali 12 hasilnya 112.800. Maaf, maksudnya untuk penghasilan neto per tahun 9.400.000 dikali 12 hasilnya 112.800.000. Ini penghasilan netonya ya. Selanjutnya kita cari PTKP-nya. Karena ini ada dasar penerapan PTKP adalah yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi ada 54 juta per tahun kan. Jadi kita tulis nih PTKP-nya wajib pajak orang pribadi wajib pajak sendiri itu 54 juta. Nah, Pak Zain ini udah menikah tetapi belum mempunyai anak. Berarti kan tadi yang sudah dijelaskan bahwa dasar penerapan PTKP itu ketika kawin, tetapi maksud dari kawin tanpa tanggungan ya ini, dia sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Jadi status kawin
Kita tulis di sini berarti 4.500.000. Nah, jumlah PTKP-nya berapa? Tinggal ditambahin 54 juta ditambah 4.500.000. Kita cari PKP-nya. Kalau PKP-nya berarti ini 112.800.000 ini adalah penghasilan neto dikurangi sama PTKP. PTKP-nya 58.500.000. Nah, selanjutnya untuk PKP itu ini adalah penghasilan neto di mana 112.800.000 dikurangi 58.500.000 ini hasilnya 54.300.000. Nah, untuk kita kan sudah mencari semuanya, berarti di sini yang ditanyakan adalah hitunglah PPh 21 terutang. PPh 21 terutang kita mengikuti tarif pasal 17 yang tadi. Di sini 54.300.000 ini tidak langsung dikali sama 5%, tetapi kita bagi dulu, dibagi menjadi 2, yaitu yang 54.300.000 ini dibagi lagi menjadi 50 juta sama 4.300.000. Kan tadi tarif pajaknya 50 yang sampai dengan 50 juta itu adalah 5%, karena Pak Zain ini memiliki NPWP. Jadi 50 juta dikali 5% hasilnya 2.500.000. Nah, sisanya baru 15% dikali 4.300.000. Hasilnya 645.000. Nah, jadi PPh 21 terutangnya berapa? Tinggal ditambahin aja. 2.500.000 ditambah 645.000 hasilnya 3.145.000. Jadi PPh 21 terutangnya Pak Zain adalah 3.145.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.